embos. Kenapa saya bilang citra embos? Sekarang kan mulai banyak. Misalnya ada wallpaper. Yang wallpaper itu tampaknya bergelombang. Padahal enggak kan, kita pegang enggak ada. Lurus-lurus saja. Nah, itulah yang kita khawatirkan. Jadi hal semacam itu sangat mungkin kemarin terjadi, apalagi nggak boleh dipegang. Tapi konon ada seseorang yang katanya bisa pegang. Nah, itu aneh. Dari sana juga ya? Oh iya, itu aneh juga. Kalau dalam plastik kok tangannya bisa masuk gitu. Roy tidak salah katakan waktu itu pengacara Bang Egy kan? Iya. Ibu-ibu itu ya, yang katanya itu tangannya bisa masuk. Padahal kalau kita ukur benar dari sebuah ijazah, ya tangannya nggak nyampe. Harusnya tangan seseorang, apalagi itu ada plastiknya, gitu loh. Tapi ya sudahlah, biarkanlah nanti kata-kata seseorang selama di sini itu Bang Egy belum melakukan tabayun sebagai klarifikasi, sebagaimana yang Mas Roy bukan inginkan sebetulnya sages ya. Itu dalam penilaian Mas Roy, Bang Egy gimana? Saya sih daripada kemudian dianggap menuduh seseorang saya tetap lebih baik menunggu dia melakukan itu. Ya, meskipun saya tetap boleh kan kita bertanya, dia pejuang atau pecundang, gitu. Apalagi dengan kemudian sudah terbukti ketika mengatakan itu adalah forum internal, tapi ternyata tidak ada orang internal di TPUA yang kemudian mengetahui, tapi malah dijawab dengan teman-teman yang nama-nama sahabat-sahabat kita, Rizal Fadilah, Rustam Effendi, udah di Bu Kurnia katanya sudah diberhentikan semua. Itu kan juga aneh gitu loh. Itu kapan pemberhentiannya? Kemudian bagaimana? Dan mungkin nanti kita tunggu juga siapa. Kan di atas langit masih ada langit kan? Iya. Kenapa itu? Ada yang dijanjikan dari Kemendikbud ini? Ya, mereka akan menjawab sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi kami tidak tinggal diam begitu saja. Apa aturan yang berlaku? Misalnya waktu ada waktunya, terkait waktu. Dan juga apa yang kemudian bisa mereka jawab. Tapi kami sudah mengantisipasi. Jangan sampai jawabannya adalah berkas itu tidak ada dalam penguasaan kami. Kan ada begitu juga kemarin ketika KPU Solo itu kan mencoba mensiasati yang jawab itu. Tapi kan terus kita desak dengan undang-undang kearsipan. Makanya permohonan kami itu juga kami lakukan juga di dalam sarana atau dalam fasilitas KIP juga. Komisi Informasi Pusat juga. Dan kebetulan kan sidangnya juga lagi berjalan sekarang. Sidang yang ada di KPU untuk meminta KPU, untuk meminta Kemendikbud, untuk mengeluarkan surat ini beserta syarat-syarat atau prasyaratnya. Kan nggak boleh kemudian ketika dia dalam berkas waktu itu pendaftaran, nah dia lakukan contreng misalnya, misalnya apakah sudah ada syarat-syaratnya, kemudian dia melakukan tidak hanya centang, tetapi syarat-syarat itu, ya ini kan hanya form-form bersedia melakukan apa bersedia. Artinya bukan hanya bersedia dan syaratnya, tapi harus ada untuk terbitnya surat pernyataan ini kan harus ada syarat formalnya. Dan itu bisa dibuktikan. Harusnya bisa dibuktikan. Apalagi syarat formal itu dulunya adalah online. Kalau online Mas, kalau satu bisa dia centang biru, dua dicentang biru atau hitam lah maju. Kalau tidak semua, kan yang lain masih abu-abu, belum bisa klik jalan lah. Kok bisa jalan? Gitu loh. Itu kan artinya kan ada sesuatu yang terjadi dengan adakah kecurigaan bahwa itu akan diadakan dalam waktu? Nah, itulah yang terjadi pada ijazah kemarin kan? Kayaknya. Jadi ketika dulu awal itu kita hanya membicarakan soal ijazah. Dulu ijazah yang tampil ya polos gitu aja. Tapi ketika saya mulai meributkan, pakai imbos, nah kemarin tiba-tiba ada imbosnya. Tiba-tiba ada watermarknya dan tidak boleh dipegang. Kalau dipegang, kita bisa rasain betul itu imbos bener atau citra imbos. Kenapa saya bilang citra imbos?